Bab 604, Cendekiawan Wanita Sekte Dao. Di tengah langit berbintang, Sander melihat ke arah bayangan virtual itu. Bayangan itu belum sepenuhnya terbentuk, namun auranya sangat menakutkan. Aura dari makhluk tadi juga sangat kuat, namun tak bisa dibandingkan dengan bayangan virtual ini. Sander tahu, ini seharusnya Dewa Anan yang mereka sebut. La merasa sangat penasaran dengan orang-orang terkuat di era Wan dulu. Bayangan tersebut tiba-tiba mulai menguat dan menjadi lebih nyata. Akhirnya muncul seorang pria parubaya yang mengenakan jubah dengan berbagai simbol misterius tergambar di atasnya. "Bukan tubuh aslinya," ujar Muyan. Sander mengernyit, awalnya ia pikir yang datang adalah tubuh asli lawan. Anan tersenyum, "Muyan, tak ingin keluar dan bertatap muka denganku." Kemudian, Muyan muncul di tempat tersebut. Anan mengamatinya sejenak, tak disangka, kita masih bisa bertemu. Dewa Agung telah memilihnya, ujar Muyan. Benarkah? Mata Anan tertuju pada Sander, aku agak sulit mengerti, sungguh. Muyan dengan tenang berkata, apa yang sulit dimengerti? La lebih cocok dibandingkan kalian semua. Anan tersenyum, benarkah? Dewa Agung sangat kecewa dengan kalian semua, ujar Muyan. Anan menggeleng sambil tersenyum, seolah mencemooh. Muyan lanjut berkata, alasan aku selalu berjaga di Aula Wan adalah karena aku tahu, Dewa Agung Wan pasti belum benar-benar mati. Seperti yang aku duga, ia memang masih punya rencana cadangan. Dan aku juga percaya, ia pasti menyaksikan pengkhianatan kalian. Anan, kalian semua telah mengkhianatinya. Anan tertawa, Muyan, kami selalu mengikuti kehendak guru. Namun suatu hari, tiba-tiba ia tak ingin lagi menjadi dewa. Kami bukan dia, tak bisa begitu saja meninggalkan sifat dewa. Usai bicara, ia menggeleng, pernahkah kau berpikir, ketika guru menekan sifat dewanya dengan sifat manusia, ia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyingkirkan kami, namun kenapa ia tak melakukannya? Muyan mengernyit, ini juga selalu bingung akan hal ini. Perlu diketahui, meski hanya tersisa satu bayangan, Wan bisa dengan mudah menyingkirkan para dewa palsu ini. Namun, Wan tak melakukannya. Anan menatap Muyan, karena kami mengikuti guru untuk mengejar sifat dewa, itu diizinkan oleh guru. Namun, guru meremehkan betapa menakutkannya sifat dewa, La bisa mengorbankan dirinya sendiri, namun kami tak bisa melakukannya, dan ia tahu kami tak bisa melakukannya, jadi ia tak membunuh kami, para pengikutnya. Muyan terdiam. La tak menyangka, bahwa dulu bukan hanya Wan yang mengejar sifat dewa, murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. La bukan murid Wan, melainkan hanya seorang pelayan, jadi ia tak tahu rahasia ini. Anan tersenyum sinis, sebenarnya, sifat dewa adalah akhir dari jalan Tao. Ketika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, kau akan menyadari bahwa apa yang disebut makhluk hidup dan apa yang disebut tatanan, semuanya sangat konyol. Sander tiba-tiba berkata, namun menurutku, di jalan yang panjang menuju Tao, ada orang yang kau pedulikan, ada orang yang kau sukai, itulah yang membuatnya menarik. Kalau tidak, meski kau tak terkalahkan, apa arti itu semua? Anan menatap Sander dan tersenyum, itu karena kau masih muda, kau belum mengalami ujian waktu, kau masih memiliki gairah terhadap dunia ini, cinta dan emosi masih baru bagimu, kau belum bosan dengannya. Namun jika kau telah hidup cukup lama dan melihat cukup banyak kematian, kau akan mulai tak peduli, dan pada akhirnya, kau akan menyadari, bagi kita para praktisi, hanya ada jalan yang abadi. Sander menatap Anan tanpa membantah, karena setiap orang memiliki pengejaran yang berbeda, ia memiliki tujuannya sendiri, orang lain juga demikian. Selain itu, hingga saat ini, semua master luar biasa yang ia temui sebenarnya tak terlalu peduli dengan apa yang disebut tatanan dan makhluk hidup, termasuk ayahnya, bibinya, dan kakeknya sendiri. Mereka memiliki sisi manusia, namun tak banyak. Pada akhirnya, semua praktisi akan perlahan-lahan bergerak menuju arah ini, karena seperti yang dikatakan oleh Anan, setelah kau melalui banyak hal, akhirnya kau akan menjadi orang yang mudah melepaskan. Anan menatap Sander dan tersenyum,
Aku selalu berpikir guru akan memilih cendekiawan, namun tak disangka ia malah memilihmu. Harus kuakui, ini membuatku sedikit terkejut. Tentu saja, ini juga membuatku sangat penasaran, karena guru pasti memiliki alasannya tersendiri. Sander dengan tenang menjawab, mungkin karena beliau melihat potensiku. Anan tertawa, kau benar-benar tak tahu malu, tapi kau memang cukup luar biasa. Bahkan di zaman kami, kau termasuk salah satu dari sedikit jenius. Apakah hari ini kau datang untuk bertarung? Tanya Sander. Anan tersenyum, kita bisa bicara dulu baik-baik, kalau tak bisa baru bertarung, bagaimana menurutmu? Sander mengangguk setuju. Anan langsung berbicara dengan terus terang, aku tak serakah, aku hanya ingin setengah dari garis keturunan guru, dan juga satu buku kuno berwarna hitam yang kau miliki. Kalau kau bisa memberikannya, kita tak perlu menjadi musuh. Sander langsung menggeleng, tak bisa. Menolak dengan begitu tegas. Sander tersenyum, kalau tebakanku benar, alasan kau meminta setengah dari garis keturunan dan buku kuno itu bukan benar-benar untuk berdamai denganku, melainkan untuk mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Lalu, kau akan mengkhianatiku dan membiarkan para dewa palsu lainnya menyerangku, sementara kau duduk di belakang dan memetik keuntungan. Benar tidak? Anan tersenyum tipis, kau benar-benar cerdas. Sander melangkah maju, dan sebuah pedang energi muncul di tangannya. Kalau begitu, mari kita bertarung. Lah tahu betul bahwa konfliknya dengan para dewa palsu ini tak dapat diselesaikan, karena dirinya memiliki garis keturunan dan warisan dari Wan. Mereka menginginkan semua itu, jadi bagaimana mungkin mereka akan menyerah begitu saja? Karena itu, suatu saat pasti akan ada pertempuran. Anan menatap Sander, namun ia tak menyerang. Tubuhnya perlahan menjadi semakin transparan. Raut wajah Sander menjadi muram, karena ia sudah menebak niat lawannya. Saat Anan hampir menghilang, ia mengalirkan energi kotor ke arah kota kecil di bawah. Bukankah kau ingin menyelamatkan orang? Ayo, biarkan aku melihat seberapa banyak yang bisa kau selamatkan. Sander segera mengeluarkan pagoda kecil, kemudian menyerap seluruh kota kecil tersebut. Anan sedikit mengernyit, namun ia tak melanjutkan serangannya, lah hanya melirik Sander, lalu menghilang. Makhluk tadi juga menghilang bersamanya. Melihat Anan menghilang, wajah Sander menjadi semakin gelap. Muyan berkata, lah pasti akan menyebarkan berita bahwa kau telah menerima warisan Dewa Agung, dan segera, para dewa palsu lainnya pasti akan datang menyerangmu. Sander mengangguk, ia tahu bahwa Anan ingin bermain licik. Namun, ia tak punya pilihan lain. Karena kendali ada di tangan lawan. Sander tak banyak berpikir, ia berbalik dan kembali ke dalam pagoda kecil. Lah pergi ke halaman tempat Dinda dan wanita tua itu berada, dan pada saat ini, keduanya sedang menunggunya di halaman. Melihat Sander kembali, Dinda segera berlari ke arahnya. Tak apa-apa, ujar Sander sambil tersenyum. Terima kasih. Sander menoleh ke neneknya, saat ini wanita itu sudah sepenuhnya pulih. Pihak lawan menatap Sander dengan penuh kekaguman, ia tak menyangka kutukan di dalam tubuhnya benar-benar bisa dihilangkan. Apakah kau mau berkultivasi? Tanya Sander. Dinda hendak menjawab, namun seolah teringat sesuatu, ia buru-buru menoleh ke arah neneknya. Melihat neneknya mengangguk, Dinda segera berkata dengan penuh semangat, aku bersedia. Sander tersenyum. Bakat Dinda sangat luar biasa, kalau ia bersedia berlatih, masa depannya akan gemilang. Bukan hanya Dinda, semua orang di kota kecil ini juga memiliki potensi yang sama. Seolah teringat sesuatu, Sander tiba-tiba bertanya, kalau aku membawa kota kecil ini keluar, apakah tempat ini akan tetap menjadi tanah berkah? Wanita tua itu meragu sejenak, lalu menggeleng, entahlah. Sander terdiam. Tempat ini menjadi tanah berkah karena dunia ini dulu adalah tempat tinggal Wan, tapi jika ia membawa kota kecil ini pergi, apakah tempat ini masih bisa tetap menjadi tanah berkah? Pada saat ini, Sander sepertinya merasakan sesuatu, lah meninggalkan pagoda kecil dan melihat ke arah kejauhan, di mana seorang wanita berdiri.
Wanita itu mengenakan jubah panjang putih, rambutnya terikat rapi, dan di tangannya terdapat sebuah kitab kuno, dengan penampilan seorang cendekiawan. Sander merasa pihak lawan sedikit familiar. Kau adalah cendekiawan dari Sekte Dao. Dulu ketika pergi ke dunia Dao, ia pernah melihat patung wanita ini. Apakah segel dewa ada padamu? Tanya pihak lawan. Sander langsung waspada. Namun pihak lawan dengan mudah mengeluarkan segel dewa dari tubuh Sander. Usai mengamati benda itu sejenak, ia menatap Sander, "Lah memilihmu." Sander mengangguk. "Ikuti aku." Sander meragu sejenak, lalu memilih mengikutinya. Mereka tiba di sebuah dinding gunung. Di bawah dinding gunung itu, ada beberapa rumah belajar yang sangat tenang. Setelah masuk ke salah satu rumah bambu, wanita itu mengembalikan segel dewa pada Sander. "Apakah kau dari Aula Laksa Dewa?" tanya Sander. Pihak lawan mengoreksi, "Aula Dewa." Sander mengangguk dan tak berkata apa-apa lagi. "Kau menyelamatkan nenek Dinda, itu membuatku sedikit terkejut," ujar pihak lawan. "Apakah kau selalu mengawasi kami?" Wanita itu mengangguk. Sander bertanya lagi, "Kalau aku tak menyelamatkannya, apakah kau juga akan menyelamatkannya?" "Tidak." "Kenapa?" Wanita itu dengan tenang menjawab, "Tak sepadan." "Kenapa Anan mengutuk tempat ini?" tanya Sander. Orang-orang yang lahir di kota kecil ini memiliki bakat luar biasa. Tak hanya itu, mereka juga memiliki keberuntungan dari jalur Deo. Anan menanamkan kutukan di tubuh mereka, sehingga ia bisa terus-menerus menyerap keberuntungan mereka dan menggunakannya untuk melatih ilmu hitamnya. Sander bertanya lagi, "Kenapa kau tak membantu?" "Tak sepadan." Sander mengangguk dan tak mengatakan apa-apa lagi. Itu adalah urusan orang lain. Sander tak berhak meminta orang lain untuk melakukan itu. Wanita itu menatap Sander dan berkata, "Demi seseorang yang sama sekali tak kau kenal, kau mengungkapkan diri sebagai pewaris guru. Tidakkah kau merasa tindakanmu itu sangat bodoh?" Sander mengernyit. Wanita itu lanjut berkata, "Apakah kau tahu apa itu mengorbankan yang besar untuk yang kecil? Dengan bertindak seperti ini, bagaimana kau bisa pantas menjadi pewaris guru?" Sander menggeleng, "Menyelamatkan orang adalah urusan pribadiku. Kau mungkin tak menyukainya, dan tak setuju, namun aku tak membutuhkan kritikmu." Usai bicara ia berbalik dan pergi. Berdebat hanya akan membuang-buang waktu. Wanita itu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan segel dewa melayang keluar dari dalam tubuh Sander. Jelas segel dewa lebih dekat dengan wanita ini. Segel itu memang tak terlalu mengakui Sander. Bagaimanapun, kekuatan Sander saat ini masih relatif lemah, dan kalau dibandingkan dengan pemilik pertama segel dewa, perbedaan kekuatannya sangat besar. Terutama dalam kejadian ini, segel dewa juga tak menyetujui tindakan Sander. Terlalu impulsif. Tak memiliki pandangan luas. Orang seperti ini, sulit untuk sukses. Bersambung.